Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di mata pelajaran Sosiologi kelas 12. Kita masih membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Walaupun di masa pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Kita hari ini akan belajar melanjutkan pembelajaran pada minggu sebelumnya, ya. Dimana sebelumnya kita telah membahas terkait dengan pengertian dan teori perubahan sosial. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang ciri, proses, dan bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Begitu? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik menjelaskan ciri-ciri perubahan sosial. Yang kedua, peserta didik menjelaskan proses perubahan sosial. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan yang keempat adalah peserta didik menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini adalah peta konsepnya. Ada 3. Yang pertama adalah ciri-ciri perubahan sosial. Ini ada berkelanjutan, imitatif, hubungan kausalitas, dan disorganisasi sementara. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada 4 ya. Di sini ada perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan kecil, dan perubahan besar. Yang ketiga perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Dan yang keempat ini ada perubahan sosial, progres, dan regres. Nah, selanjutnya proses perubahan sosial, ini juga ada 4. Ada akulturasi, asimilasi, akomodasi, dan difusi. Ini semua nanti kita akan pelajari satu persatu, mulai dari ciri-ciri perubahan sosial sampai proses perubahan sosial. Saya lanjut. Teman-teman, di layar sudah terdapat gambar ya. Ini kemudian ada sebuah pernyataan bahwa kehadiran internet membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya internet, berbagai aktivitas masyarakat kemudian menjadi lebih dinamis dan lebih cepat. Begitu, betul ya? Jadi sekarang kalau masyarakat semua hampir seluruhnya bahkan mungkin semuanya, semua manusia itu butuh internet ya, namun butuh internet. Nah, kemudian internet ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Selain keberadaan internet menjadi penunjang aktivitas manusia, dapatkah kalian menunjukkan contoh bentuk perubahan sosial? Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial, ini ada ciri-ciri perubahan sosial. Ini ada 4. Yang pertama berkelanjutan. Berkelanjutan di sini artinya adalah sebuah perubahan sosial itu akan terus terjadi dan berkembang ya. Artinya akan terus terjadi. Di mana masyarakat sendiri sifatnya kan dinamis ya, bukan statis. Jadi masyarakat tidak akan maksudnya bisa terhindarkan dari yang namanya perubahan sosial. Jadi akan terus menerus mengalami perubahan. Contohnya dalam bentuk teknologi ya. Yang bisa kita lihat saja HP kita sekarang lah ya. Dulu sebelum HP yang Android ataupun iPhone itu kan pakainya HP jadul. Dulu mungkin orang tua kalian ya pakainya HP jadul yang nggak ada kameranya. Terus lambat laun berkembanglah, bahkan sampai sekarang berkembang HP yang kameranya ada 4 ataupun 3 gitu. Ya kan? Itu namanya berkelanjutan. Mungkin dari segi transportasi juga. Dulu itu masih menggunakan sepeda genjot. Tapi kalau sekarang kan sudah motor matic ya. Bukan hanya motor matic saja, motor gigian, kemudian ada yang lebih modern lagi. Gitu. Yang kedua, imitatif.
Artinya perubahan pada suatu unsur itu akan diikuti oleh unsur lain, ya. Jadi perubahan pada satu unsur itu akan diikuti oleh unsur lain. Contohnya mungkin pada tren gaya rambut, tren fashion, tren pola makan, ya, pola konsumsi. Itu imitatif. Yang ketiga, hubungan timbal balik. Suatu perubahan sosial itu akan terjadi atau memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, di jalan raya, mungkin di depan sekolah kita ya, dulu itu masih sepi, masih jarang yang namanya ada kendaraan. Tapi semakin kesini kan ramai ya, banyak truk, bus, motor, mobil yang lalu lalang, sehingga kemudian mengakibatkan pencemaran udara, ya kan? Mengakibatkan pencemaran udara yang meningkat. Terus selain itu juga banyak tempat-tempat warung ataupun kios-kios yang kemudian membuka usahanya karena di situ rame gitu. Itu ada sebab akibat. Yang keempat, disorganisasi sementara. Perubahan secara cepat biasanya menimbulkan disorganisasi sementara dikarenakan perlu adaptasi masyarakat yang sedang berkembang, yang sedang terjadi, ya, yang sedang terjadi. Yang di sini yang dimaksudkan disorganisasi sementara itu artinya gini, Mas. Perubahan sosial itu biasanya akan menyebabkan disorganisasi sementara. Contohnya saja kemarin kita lebaran lah ya. Hari Raya Idul Fitri kemarin, biasanya kita identik dengan tradisi bermaaf-maafan, melakukan salaman ya, bersilaturahmi dari tempat satu ke tempat yang lain bersama saudara kita. Tapi karena adanya pandemi, kemudian tiba-tiba berubah, ya. Kita tidak melaksanakan berjabat tangan gitu. Bahkan mengucapkan minal aizin wal faizin pun sekarang menggunakan lewat media sosial, lewat HP, telepon kita. Nah, itu kan merupakan sebuah perubahan yang tiba-tiba terjadi, ya kan? Itu kemudian mengakibatkan masyarakat ya kalau yang tidak mantep itu kan, aku kok nggak mantep ya kalau nggak salaman. Akhirnya kemudian abai dengan protokol kesehatan. Nah itu, jadi terjadi disorganisasi sementara. Itu teman-teman ya, jadi ciri-ciri perubahan sosial ada 4, berkelanjutan, imitatif, hubungan timbal balik atau kausalitas, dan yang keempat adalah disorganisasi sementara. Teman, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial nih. Yang pertama itu adalah perubahan sosial berdasarkan waktunya. Kita bagi menjadi 2. Ya, ada perubahan evolusi dan ada perubahan revolusi. Perubahan evolusi sendiri itu adalah perubahan yang berlangsung secara lambat, berlangsung secara bertahap, dan terjadi karena usaha-usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keperluan, kondisi baru yang mungkin timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu. Nah, ini ada contohnya yang di bawah nih. Itu ada apa ya? Oke, ada orang sedang melakukan sistem barter ini. Kemudian kok ada uang. Oke, ini apa ini? Menurut teman-teman apa? Betul sekali bahwa ini adalah perkembangan transaksi masyarakat. Mungkin dulu ya, dulu orang itu menggunakan sistem barter ketika melakukan sebuah transaksi. Mereka saling menukarkan barangnya. Namun mungkin karena lambat laun mereka mengalami kesulitan, ketidaksesuaian barang yang dia inginkan, kemudian dia menciptakan yang namanya uang logam. Ya. Nah, tapi uang logam ini kemudian dirasa mungkin kurang efisien ya. Kemudian dia menciptakan uang kartal atau uang kertas. Nah, kemudian dari uang kertas, mungkin kalau dari segi keamanannya ya, kalau menurut saya itu mungkin kurang. Karena apa? Mungkin karena misalkan ketika seseorang membawa uang dalam jumlah yang banyak, itu kan akan terancam keamanannya. Mungkin mereka akan diincar oleh kejahatan, dirampas, dirampok, dibegal, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian diciptakanlah yang namanya kemudian cek gitu.
Nah ya, kartu ATM, e-money. Bahkan sampai sekarang itu mungkin kalian kenal dengan m-banking. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi repot-repot ngantri di bank ke ATM, lewat HP saja mungkin di rumah bisa melakukan sebuah transaksi. Atau mungkin sekarang malah ada OVO ya, ada ShopeePay, ada Dana ya, itu malah sangat memudahkan kita. Jadi eh, bahkan ada teman saya ya, itu dia nggak punya uang sama sekali di dompetnya, itu nggak ada uang, tapi dia pakainya OVO, di saldonya itu banyak ShopeePay-nya. Jadi malah sekarang itu tren ya teman-teman, eh, penggunaan non tunai begitu. Nah inilah kemudian perubahan dalam transaksi dalam sebuah masyarakat. Jadi perubahan sistem barter sampai sekarang ke apa namanya, transaksi non tunai mungkin ya, seperti m-banking itu mengalami proses yang sangat lama dari sistem barter ke sekarang begitu. Jadi melalui tahap-tahapan ya, proses-proses terlebih dahulu begitu. Oke, yang kedua, kemudian ada perubahan revolusi. Tadi perubahan evolusi itu secara lambat, sekarang kalau perubahan revolusi itu kebalikannya, ya, terjadi pada waktu atau tempo yang cepat. Nah, kemudian perubahan yang seperti apa kemudian yang dikatakan sebagai perubahan revolusi? Ini dia ada syarat-syaratnya, Mas Mbak ya. Syarat terjadinya revolusi ada 4. Yang pertama adalah keinginan melakukan perubahan. Jadi dalam sebuah masyarakat itu harus mempunyai perasaan tidak puas terhadap sebuah keadaan. Nah, itu yang kemudian mengacu atau memicu adanya sebuah perubahan. Ya, jadi yang pertama adalah keinginan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, terdapat pemimpin. Harus ada pemimpin yang kemudian itu menampung aspirasi masyarakat. Ya, harus ada pemimpinnya. Yang ketiga, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Apa sih? Kita melakukan perubahan itu tujuannya itu untuk apa? Harus ada tujuan yang ingin dicapai, gitu. Dan yang keempat adalah terdapat momentum. Dalam melakukan perubahan revolusi ini kita harus benar-benar menentukan waktu yang tepat atau momentum yang tepat agar perubahan ini kemudian tidak gagal. Contohnya apa? Di Indonesia dulu kita pernah mengalami perubahan revolusi ya, pada tanggal 14 Mei 1998 atau di akhir Orde Baru ya, di akhir Orde Baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Itu dulu terdapat demo besar-besaran di mana mahasiswa dan masyarakat itu melakukan demo ya terkait dengan kepemimpinan Soeharto. Begitu. Mereka menuntut agar Soeharto itu mengundurkan diri sebagai presiden karena sudah 32 tahun menjabat sebagai presiden, dan mereka kemudian mengkritik mahasiswa dan masyarakat ingin masa pemerintahannya itu diganti, masa kepemimpinannya diganti. Oleh karena itu, kemudian pada tanggal 21 Mei ya 1998 Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan mengumumkan bahwa dirinya tidak menjadi presiden kembali begitu. Nah, itu kemudian beralihlah dari Orde Baru menjadi ke rode ke orde ke masa reformasi. Ke masa reformasi begitu. Itu namanya perubahan revolusi. Oke. Yang kedua, ada perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ini ada dua juga ya, dibedakan menjadi dua. Ada perubahan besar, ada juga perubahan kecil. Nah, oke. Kita membahas perubahan yang besar dulu ya. Perubahan besar itu, yang dimaksud dengan perubahan besar itu adalah perubahan sosial yang berdampak pada seluruh masyarakat dan hal lain yang ada di masyarakat. Jadi, perubahan dikatakan sebagai perubahan sosial sifatnya besar, itu adalah perubahan yang mempengaruhi atau berdampak besar kepada masyarakat di sekitarnya. Contohnya apa? Contohnya adalah perubahan dalam bidang teknologi, ya, yang dekat saja lah, teknologi pertanian misalkan. Mungkin kalian pernah melihat ya perubahan dulu mungkin
petani dalam membajak sawah itu kan menggunakan kerbau ya, menggunakan alat secara manual, teknologi secara manual. Dalam membajak sawah itu menggunakan hewan kerbau. Nah, tapi sekarang sudah jarang kan di masyarakat kita, mungkin mereka kebanyakan menggunakan alat traktor ya untuk membajak sawah. Mungkin ini adalah terjadi sebuah perubahan yang berdampak besar terhadap petani dan masyarakat sekitarnya. Kenapa? Ya, mungkin kalau kita lihat dari segi efisien waktu, mungkin lebih efisien menggunakan traktor ya. Karena dengan menggunakan traktor itu waktunya itu lebih cepat gitu. Masa tanamnya akan menjadi lebih cepat. Nah, kalau yang kedua, jika kita lihat dari sisi biaya juga lebih murah menggunakan traktor, karena kan sekarang sudah jarang juga ya orang yang punya kerbau untuk membajak sawah gitu. Mungkin hanya di daerah-daerah tertentu saja gitu. Itu ya teman-teman. Dan gambar yang di bawah itu ada gambar apa ini kira-kira? Orang sedang mengantri di loket atau di terminal ini ya. Nah, ini menggambarkan urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan masyarakat desa ke kota, ya. Perpindahan masyarakat desa ke kota. Ini juga merupakan perubahan besar. Kenapa? Karena dampaknya besar terhadap masyarakat. Dengan adanya urbanisasi kemudian mengakibatkan beberapa akibat. Salah satunya adalah mengakibatkan kemacetan. Iya, di kota-kota besar, terutama di kota Jakarta, itu kan kemacetannya sangat luar biasa. Itu salah satunya adalah dampak dari adanya urbanisasi, ya kan? Dan yang kedua adalah kemiskinan. Mungkin masyarakat yang dari desa ke kota karena kalah bersaing ya dalam segi ekonomi di sana, kemudian mereka mengalami kemiskinan atau mungkin pengangguran. Nah, kemiskinan dan pengangguran ini kemudian akan mengakibatkan yang namanya kesenjangan sosial. Nah, itu. Jadi dampak dari urbanisasi itu ternyata banyak ya dan berdampak juga kepada masyarakat lainnya gitu secara luas. Dapat menyebabkan kemacetan, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Begitu ya. Jadi sekali lagi yang namanya perubahan besar itu adalah perubahan yang berpengaruh besar dan berdampak besar kepada masyarakat. Tuh ya, jelas ya teman-teman. Setelah itu saya beralih ke perubahan kecil. Nah, perubahan sosial kecil itu adalah perubahan yang dampaknya itu tidak terlalu besar seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, tuh ya. Berdampak pada sebagian masyarakat saja atau golongan tertentu saja. Pada umumnya, perubahan kecil ini terjadi pada suatu yang bersifat sekunder dalam masyarakat. Gitu. Contohnya adalah apa ini? Ini ada yang kenal? Oke, ini adalah perubahan tren fashion ya. Saya bandingkan mungkin ini adalah perubahan tren fashion zaman dahulu ya. Mereka masih menggunakan kerudung yang sampai sini gitu ya. Kalau sekarang kan modelnya sudah berubah ini. Kalau kita lihat ini itu ya sudah modis-modis gitu ya. Di model-model kerudungnya. Kemudian bajunya juga tidak melulu tentang kalau muslim itu harus gamisan, tidak, tapi ini ada corak atau motif-motif tertentu. Ini juga menggambarkan sebuah perubahan tren fashion, tapi ini termasuk perubahan kecil karena kenapa? Perubahan tren fashion ini kemudian hanya diikuti oleh oleh sebagian atau golongan masyarakat tertentu saja yang mengikuti tren fashion. Mungkin kalau orang yang tidak mengikuti tren fashion, ya akan berpenampilan seperti biasa saja gitu. Tidak mengikuti gaya berkerudung yang zaman sekarang mungkin gitu. Itu ya. Contoh lainnya mungkin perubahan tren pada gaya rambut ya, terutama mungkin bagi cowok-cowok atau laki-laki ya, yang potongan rambutnya itu mungkin kayak modelnya siapa gitu. Nah, kemudian contoh lainnya apalagi ya? Kalau perubahan kecil itu banyak ya. Intinya adalah perubahan yang tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat sekitar gitu. Nah, yang ketiga adalah perubahan sosial berdasarkan sudut pandang. Ini dibagi menjadi dua juga.
Ada perubahan sosial yang direncanakan, kemudian ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Apa itu perubahan sosial yang direncanakan? Jadi perubahan tersebut itu dikehendaki atau diharapkan di dalam suatu masyarakat. Kemudian, biasanya kalau perubahan direncanakan itu adalah sifatnya positif. Contohnya apa? Contohnya ini ada KB, ya. KB itu kan sebuah program atau kebijakan dari pemerintah yang kemudian tujuannya adalah untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang berlebihan, yang akan mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk. Gitu ya. Ini program KB contohnya, 2 anak cukup. Nah, kemudian contoh lain misalkan adalah program pemerintah di dalam pendidikan. Misalkan program sekolah gratis ya, ataupun misalkan kalau di perguruan tinggi itu adalah ada bidik misi gitu. Itu juga merupakan sebuah program yang direncanakan. Itu dampaknya juga kan mengarah ke dampak yang positif. Itu. Mungkin contoh lainnya kalian bisa menyebutkan atau mencari sendiri. Kemudian yang kedua, ini ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Oh, ternyata ada ya, Bu, perubahan sosial yang tidak direncanakan ada. Contohnya adalah bencana alam. Jadi perubahan yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Biasanya memberikan dampak negatif gitu. Contohnya adalah bencana alam ya tadi, ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan sebagainya. Itu kan sebuah perubahan tiba-tiba yang kemudian tidak diharapkan oleh masyarakat. Ya kan? Akibatnya, misalkan ada gunung meletus, misal. Masyarakat kemudian mengungsi ke tempat yang lebih aman, perekonomian mereka menjadi terganggu, aktivitas mereka juga akan terkendala gitu ya. Kemudian ini ada contoh juga, ada PHK ya. PHK. Kemarin saja, sekarang saja ya mungkin di masa pandemi itu banyak sekali karyawan atau pegawai yang bekerja kemudian di PHK. Nah, akhirnya sekarang menganggur gitu. Itu kan sebuah perubahan yang tidak kita harapkan ya, yang tidak kita rencanakan. Ya kan? Tahu-tahu ada pandemi, kemudian terjadi pemutusan karyawan secara massal, ya seperti kemarin ya, banyak di berita itu. Oke, selanjutnya ada perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Ya, ada 2. Yang pertama ada perubahan progres, kemudian ada perubahan regres. Kalau perubahan progres, ini adalah perubahan yang mengarah kepada kemajuan. Ya, contohnya adalah pembangunan listrik, akses listrik di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah pelosok, ya mungkin di daerah pedalaman, yang mereka sebelumnya itu belum ada apa ya, belum menggunakan listrik, belum ada listrik di sana. Kemudian ada pembangunan, ya mereka akhirnya kemudian bisa mengakses listrik begitu. Ya, mungkin juga akses internet. Itu kan sebuah perubahan yang mengarah ke arah kemajuan, ya kan? Kemudian ini ada pembangunan jalan akses ya menuju ke ini di desa atau di akses ke desa-desa terpencil. Nah, mungkin kalau di sana kan jalannya rusak ya masih menggunakan tanah gitu. Perbaikan jalan itu kan merupakan sebuah perubahan yang arahnya pada kemajuan. Yang kedua, ada perubahan tapi ini perubahan kebalikan dari perubahan progres, yaitu perubahan regres, ya, yang mengarah kepada kemunduran. Contoh, mungkin dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, media sosial, itu bukan kemudian hanya dampak positifnya aja ya yang kita dapat, tapi juga perubahan regres ke arah kemunduran. Apa contohnya adalah berita hoax. Nah, sekarang kan banyak sekali ya hoax yang beredar di media sosial, bukan hanya di WA, di Facebook, mungkin di IG, di YouTube dan lain-lain. Itu banyak sekali teman-teman. Apalagi di masa pandemi sekarang ya, banyak yang mengatakan bahwa COVID-19 itu nggak ada, kemudian vaksin itu berbahaya dan lain-lain. Itu kan kemudian itu termasuk termasuk berita hoax ya. Iya, jadi berita hoax itu tujuannya untuk membuat masyarakat itu panik ya. Padahal di masa sekarang, di masa pandemi,
yang kita perlukan adalah imunitas kita. Ketika kita panik, kemudian imun kita menurun, itu kan akan mudah sekali terserang dengan penyakit, ya kan? Mereka hoax itu hanya menakut-nakuti, ya, kalau menurut saya. Jadi kalian harus hati-hati dengan adanya hoax. Kalau kalian mendapatkan informasi, berita atau apa ya, yang itu mungkin sifatnya belum benar itu, kalian koreksi. Kalian harus bisa memfilter mana yang hoax, mana yang bukan, gitu. Jangan langsung kemudian menge-share ke grup, ke teman-teman, ke story, gitu. Itu ya hoax. Nah, hoax ini kemudian kan mengakibatkan banyak dampaknya ya. Nah, bahkan sekarang kan ada undang-undang ITE yang sudah mengatur apa namanya? Postingan, komenan kita itu sudah ada undang-undangnya. Kalau kita komen hal-hal yang buruk, ya hal-hal yang tidak baik itu kita bisa diancam dengan undang-undang ITE. Kemudian selain itu dengan adanya media sosial juga sekarang kan marak ya kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Ya, contohnya adalah prostitusi online, pelecehan seksual secara online, judi online. Nah, itu kan sekarang banyak sekali itu. Makanya kalian harus hati-hati. Apalagi di masa pandemi, kemarin saya baca berita bahwa pelecehan seksual secara online itu meningkat. Itu. Jadi kalian harus hati-hati ya. Ada berita-berita yang sekarang beredar harus di cross check secara benar. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke proses perubahan sosial, ya. Proses perubahan sosial. Ternyata perubahan sosial juga ada prosesnya, teman-teman. Apa saja? Yang pertama ada akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan, nah ini, proses percampuran antara berbagai unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan tersebut atau kebudayaan aslinya. Jadi, proses percampuran ya, antara perubahan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lain, kemudian dari percampuran kedua budaya atau lebih itu menghasilkan kebudayaan yang baru. Tapi kebudayaan baru tersebut itu tidak menghilangkan unsur asli dari kebudayaan asalnya, gitu. Paham ya, teman-teman? Contohnya apa? Contohnya adalah ini ada musik keroncong. Nah, musik keroncong itu termasuk perpaduan ya antara musik lokal dengan musik asing. Kemudian ada perpaduan bangunan, misalkan bangunan masjid kan banyak itu yang atap atau tiangnya itu menyerupai bangunan Hindu atau Buddha. Ya, itu merupakan proses akulturasi antara agama Hindu dan agama Islam. Misalnya, kita dapat melihat dalam bentuk bangunan. Contoh lainnya, mungkin kalau teman-teman pernah membaca jurnal, ya, itu ada sebuah tradisi namanya mabaca. Itu adalah sebuah kebudayaan atau tradisi dari Bugis. Itu perpaduan antara agama Islam, tradisi Islam itu dengan tradisi Bugis. Namanya tradisi Makbaca. Jadi kebudayaan tersebut itu kemudian tidak hilang atau ya tidak menghilangkan keaslian dari kebudayaan asalnya. Gitu ya, teman-teman. Sampai di sini paham? Saya lanjut ke asimilasi. Nah, proses yang kedua itu disebut dengan asimilasi. Itu adalah kebalikannya dari akulturasi. Kalau tadi akulturasi itu kan percampuran budaya satu dengan budaya lainnya, kemudian membentuk budaya baru, tapi budaya baru tersebut tidak apa ya, masih terdapat kebudayaan yang lain. Maksudnya masih terdapat kebudayaan aslinya. Ya, tapi kalau ini asimilasi adalah proses percampuran antara berbagai unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru, namun sifat-sifat dari budaya aslinya itu udah hilang. Gitu. Jadi benar-benar pure baru, gitu ya. Contoh ini ada
Rhoma Irama, ya, musik dangdut. Nah, kalau musik dangdut itu sendiri itu merupakan perpaduan antara musik India dengan musik Melayu, sehingga menghasilkan musik dangdut, gitu. Nah, jadi benar-benar pure asli, budaya aslinya itu hilang. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada proses yang ketiga, ini ya, proses difusi. Nah, kalau proses difusi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan, ide-ide, keyakinan, hasil kebudayaan dari individu ke individu lainnya, atau dari kelompok satu ke kelompok lainnya, atau bisa dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Gitu, ya. Nah, difusi ini itu jika ada sebuah penemuan baru di dalam sebuah masyarakat, kemudian disebarkan kepada masyarakat lainnya, itu disebut difusi. Difusi dibagi menjadi 3. Ada difusi secara damai, ada juga ya secara kekerasan, ada juga secara simbiotik. Contoh, misal yang pertama ada secara damai. Misalkan ada penyebaran agama Islam di Indonesia itu kan merupakan sebuah penyebaran unsur-unsur ya, unsur-unsur keyakinan ya, unsur-unsur keyakinan. Kemudian disebarkan secara damai kan mungkin kalau dulu penyebaran agama Islam itu disebarkan melalui kebudayaan, misal ya melalui pentas seni seperti wayang dan lain-lain. Itu secara damai. Yang kedua, itu bisa secara pemaksaan atau kekerasan. Itu maksudnya adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan, ide ataupun keyakinan dari sebuah masyarakat itu disebarkan secara kekerasan atau secara dipaksakan gitu. Ya. Contohnya adalah penerapan sistem tanam paksa pada waktu penjajahan Belanda. Nah, itu kan secara pemaksaan, secara kekerasan ya. Kemudian yang ketiga secara simbiolik. Itu artinya misalkan sebuah proses penyebaran unsur kebudayaan, ide ataupun keyakinan itu disebarkan secara ada timbal baliknya gitu. Misal dalam proses penyelesaian konflik antara suku A dengan suku B misal ya, itu termasuk sebagai difusi secara simbiolik. Nah, yang keempat ya, proses perubahan sosial yang keempat ada akomodasi. Teman-teman mungkin pernah belajar di kelas 10 atau 11 ya di materi interaksi sosial. Nah, itu sudah belajar macam-macam akomodasi itu apa saja. Ya, jadi proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial, baik individu maupun kelompok yang berkaitan dengan nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tujuan dari akomodasi ini biasanya adalah untuk menghindari atau mengurangi adanya perselisihan di dalam suatu masyarakat ya. Cara penyelesaiannya ya, apa saja sih macam-macam akomodasi? Ada arbitrasi, ya, koersi, adjudikasi, apalagi yang belakangnya sisi ya, gitu, dan lain-lain. Oke, itu termasuk ke dalam proses perubahan sosial. Oke, teman-teman, ternyata kita sudah sampai di slide terakhir. Saya ingatkan sekali lagi bahwa proses ciri-ciri, ya, ciri-ciri perubahan sosial itu ada berapa tadi? 4, ya. Yang pertama ada berkelanjutan, imitatif, bersifat timbal balik, dan disorganisasi sementara. Nah, sedangkan bentuk-bentuk perubahan sosial juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perubahan sosial berdasarkan waktunya, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya, dan perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Ya, nah yang ketiga tadi, yang terakhir adalah proses perubahan sosial. Ada 4 atau 3 tadi? 4 ya. Ada akulturasi, asimilasi, difusi, dan akomodasi. Nah, mungkin sekian teman-teman pemaparan dari saya. Terima kasih kalian telah menyimak video saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada nilai value, nilai tambah yang kemudian kalian dapatkan. Oke, mungkin kalau teman-teman
yang kurang jelas atau ada yang mengganjal ingin disampaikan, atau mungkin ada pertanyaan nih, silakan. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan itu melalui chat atau melalui media lainnya. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit Sosiologi.